ya, mungkin untuk teman-teman yang lagi membutuhkan. Hari ini saya vlognya adalah syarat untuk teman-teman kalau punya majikan yang meninggal. Oke, apa aja syaratnya dan gimana prosesnya? Ikuti video saya sampai selesai guys. Thank you for watching. Jangan sampai skip ya. Oke, let's stay tune in my video. Saya berada di Wansa ya. Kebetulan saya ditemani oleh kameramen saya hari ini dan dia mau tanya jawab sama saya. Nah, kameramen hari ini mau bertanya apa? Silakan saya beri waktu untuk kameramen saya. Monggo. Begini loh, saya mau nanya tentang bagaimana prosedur yang ada. Seandainya majikan kita ini sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan langkah-langkah pertama? Oke guys, kalau majikan yang tanda tangan ya, ini poin utamanya adalah majikan yang tanda tangan itu meninggal. Jadi di saat hari itu juga, di saat rumah sakit memberikan surat kematian, dan di saat hari itu juga bahwa kontrak kita itu sudah berakhir guys. Jadi jangan sampai telat, karena apa? Ini akan mengakibatkan teman-teman untuk overstay. Karena yang namanya majikan sudah meninggal kan nggak mungkin masih memberi kita untuk stay di Hong Kong. Jadi step pertama untuk teman-teman harus segera lapor ke imigrasi. Syaratnya membawa apa? Membawa paspor, kontrak kerja yang sesuai dengan majikan meninggal kemarin, terus ditambahkan lagi Hong Kong ID dan surat kematian ya. Jadi 4 poin ini harus dibawa kayak gitu. Jadi ini untuk teman-teman yang punya majikan atau yang tanda tangan itu meninggal. Oke? Yang satu lagi saya ingin menanyakan tentang prosedur hak-hak kita sebagai pekerja yang kerjanya di atas 5 tahun ya. Oke. Itu apa sih persyaratan apa yang kita harus lakukan untuk menerima hak-hak kita seperti gaji, long service, tiket dan sebagainya? Ini masalahnya karena majikan meninggal atau gimana? Jadi kita mendapatkan apa? Karena kerja udah lewat dari 5 tahun gitu maksudnya? Iya. Oke, beda ya. Ya. Karena kalau kita walaupun kerja di atas 5 tahun, tapi kalau kita mengundurkan diri dengan kita pribadi, itu kita nggak dapat long service. Tapi karena majikan sudah dengan alasan sudah tidak pakai kita lagi, kita berhak untuk mendapatkan long service. Contohnya, kalau majikan meninggal, kalau majikan sudah tidak stay lagi di Hongkong atau pindah ke luar negeri, atau anak-anaknya atau sudah besar semua, sudah nggak pakai pembantu, sudah tidak butuh pembantu, dan pembantunya itu sudah kerja lewat dari 5 tahun, dan pembantu itu berhak untuk mendapatkan long service sesuai berapa tahun dia kerja. Ini poinnya begini loh, poinnya yang saya ingin tanyakan poinnya aja. Jadi poinnya kalau kita mengundurkan diri secara pribadi itu tidak mendapati long service. Tapi betul. kalau majikan kita yang tidak menginginkan kita, berarti kita yang dapat long service. Yes, itu harus dapat masih. Oke, begitu ya. Jadi langkah-langkah pertama harus pertama itu lapor dulu ya, setelah kematian 1 hari atau 2 hari. Ketika sudah ada surat kematian dari rumah sakit, kita harus cepat-cepat melapor ke agensi supaya agensi bisa membantu kita semaksimal mungkin. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang seperti itu jangan sampai kelewat batas waktu, karena yang rugi diri kita sendiri. Jangan mau jalan-jalan dulu, jangan mengleha-leha dulu, dan jangan mau happy-happy dulu. Tapi waktu dan pokoknya waktu itu sangat penting bagi kita untuk direvisi lagi ya. Karena ini negara orang, kita harus mengikuti prosedur yang ada di negara yang kita tempati. Jangan kita menganggap negara orang lain seperti negara sendiri, itu tidak boleh. Karena apa? Satu, kita undang-undang di negara kita dan di negara orang itu sangat berbeda. Betul, Iya. betul sekali. Pokoknya poin pertama, satu, jangan neko-neko deh di negeri orang, gitu aja deh. Jangan kumpul-kumpul rame-rame, hindari kerumunan yang rame-rame. Itu aja COVID-19, be careful, be safe, all the thing, oke. Yes, jadi ini adalah pertanyaan dari kameramen saya, dan saya akan menambahkan sedikit informasi kepada teman-teman bagaimana caranya kalau majikan sudah meninggal
dan otomatis kita kan difinishkan, kontrak kita itu difinishkan, jadi kita bisa langsung pindah dengan majikan baru. Prosesnya seperti apa? Langkah pertama untuk teman-teman yang memiliki majikan meninggal, pertama teman-teman harus meminta surat kematian ya, meminta surat kematian. Terus yang kedua, teman-teman harus segera untuk istilahnya cari majikan baru, jangan buang-buang waktu kalau mau majikan. Ya, kalau masih mau bekerja di Hong Kong, karena apa, waktu kita nggak panjang guys, jadi kita masih punya waktu itu dihitung dari majikan meninggal itu cuma 14 hari. Lewat dari 14 hari kita nggak dapat majikan, itu ribet banget loh guys. Jadi kita mungkin harus pulang Indonesia lah kalau memang persyaratannya sangat sulit ya, mungkin kita terlalu nyantainya tidak cari majikan atau apa. Jadi poin kedua, kalau kita sudah dapat majikan dalam waktu belum sampai 2 minggu, itu kita bisa istilahnya proses 2 kali. 1, laporan majikan meninggal, yang kedua laporan kita akan pindah dengan majikan baru. Syaratnya apa? Bawa paspor yang asli ya guys. Nih, paspor yang asli harus dibawa dan harus difotokopi. Jadi dengan majikan yang terakhir itu kan pasti ada label visanya. Nah, itu harus difotokopi. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi Hong Kong ID kita, kayak gitu ya. Terus sama formulir 988A. Nah, ini 988A. Sini dari sini ya. Ini 988A. Ini harus diisi ya, guys. Cara ngisinya seperti apa? Kemarin itu kan teman-teman sudah saya kasih tahu gimana cara mengisinya ya, kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman harus membawa surat kematian. Nah, seperti ini surat kematian dari rumah sakit kayak gitu ya. Terus bawa kontrak yang lama. Nah, ini ya, kontrak yang lama harus dibawa juga. Terus yang ketiga, itu dokumen dari majikan yang baru itu juga harus lengkap. Surat-surat alamat majikan yang baru lah, terus Hong Kong ID, KTP, fotokopi majikan yang baru lah, terus alamat rumah majikan yang baru lah, terus gaji majikan lah. Jadi seperti itu semua harus lengkap dibawa dan kita langsung datang ke lantai 3. Terus di situ ada petugas di situ yang akan ngumpulin dokumen kita. Dan selepas itu kita akan menunggu interaction dari imigrasi petugasnya kayak gitu ya. Ini adalah simple informasi ke teman-teman yang memiliki masalah atau mungkin lagi mengalami majikannya meninggal. Oke, terima kasih. Kalau ada teman-teman yang kurang paham, silahkan komen-komen di channel YouTube saya. Semoga saya bisa membantu masalah-masalah teman-teman. Thank you guys. Terima kasih for watching and bye-bye. Begini ya, saya mau nanya tentang penghitungan long service fee di atas 5 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau boleh tolong rincikan ya, supaya teman-teman siapapun itu, termasuk saya sendiri, karena saya juga nggak tahu sih sebetulnya menghitungnya bagaimana, walaupun saya udah di atas 6 tahun kerjanya. Kebetulan majikan saya juga meninggal. Saya sebagai kameramen, merengkap kameramen, merengkap pembantu, pembokat juga ya. Jadi ingin mewakili teman-teman juga yang belum tahu bagaimana caranya menghitung long service fee sebelum kita meninggalkan majikan atau ganti majikan baru. Oke guys, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman. Salah satu diwakili oleh kameramen saya ini ya. Jadi cara menghitung long service itu sebenarnya juga sangat gampang sekali. Dihitung caranya bagaimana? Hitungannya itu seperti ini guys. Ini adalah rumus atau kunci ya. Jadi ini hitungannya adalah gaji terakhir kerja ya. Jadi sesuai kontrak itu gajinya berapa? Setiap tahun kan biasanya kan beda-beda ya. Contoh untuk di tahun kontrak yang terakhir kita untuk kameramen saya itu kan di tahun kemarin itu kan gaji 45.20. Ini gaji terakhir sesuai kontrak ya. Jadi ini patokannya adalah gaji sesuai kontrak terakhir. Jadi kalau kita kerja udah 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun kayak gitu kan, ini hitungannya gaji sesuai kontrak yang terakhir. Nah, seperti itu. Terus habis itu dikali 2, dibagi 3, dikali tahun. Nah, ribet ya. kali ya, dikali tahun kerja. Contoh ya, contoh. Ini sebagai contoh. Jadi lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah kontrak terakhir, gaji kontrak terakhir
dikali 2 dibagi 3 dikali berapa tahun kita total kerjanya. Syaratnya harus dengan nama majikan yang sama ya guys ya. Jadi kalau diganti dengan nama anaknya, nama suaminya, nama istrinya kayak gitu nggak bisa. Jadi ini adalah salah satu taktik atau cara supaya kita tidak dapat long service. Jadi tapi kalau kita dengan nama satu majikan, walau pindah-pindah alamat rumah itu boleh kayak gitu ya. Nah ini adalah total. Jadi ini kita dapat berapa kayak gitu kan. Jadi tinggal dikalikan aja. Cara ngitungnya saya ambil kalkulator dulu. Nah ini ada kalkulator. Terus sini contoh ya, gajinya berapa? 4520 dikalikan 2, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Terus dibagi 3, terus dikali total contoh 7 tahun kerja. Jadi long service-nya dapatnya sekian untuk 7 tahun kerja. Ini dapatnya 21, totalnya 21,094. Ini adalah long service kalau kita kerja 7 tahun. Nah ini adalah jawaban cara mendapatkan long service. Ngitungnya bagaimana? Jadi ngitungnya seperti ini teman-teman. Oke, kira-kira sudah dipahami atau belum? Kalau belum ya silakan komen-komen. Apalagi yang ditanyakan untuk kameramen? Enggak lah, sudah cukup. Apa aja yang kita dapat di saat kita pemutusan kontrak kerja ya guys. Jadi di sini juga akan saya tambahkan lagi sedikit. Kalau kita udah kerja 7 tahun, jadi the last payment itu biasanya kita dapat gaji. Jadi contoh ya, hari ini kan tanggal 6. Terus habis itu di bulan 10. Contoh kalau kita terakhir kerja di tanggal 6, biasanya kita gajian akhir bulan ya. Jadi dihitung tanggal 1 sampai tanggal 6 itu dapatnya berapa. Terus habis itu kita cuti tahunannya berapa. Terus habis itu untuk transport itu kita dapat $200. Terus kita nggak ada notice ya karena majikan meninggal atau majikan udah nggak pakai lagi. Nah terus ini tiket ini sesuai kita pulang apa enggak. Jadi kalau nggak pulang ya kita harus dapat uang pengganti uang tiket. Terus ditambahkan lagi kalau long service tambahannya ya hitungannya seperti tadi itu. Oke, kira-kira teman-teman bingung apa bingung? Kalau bingung silakan komen. Thank you guys. Juli, nomor telepon ada tertera di bawah mungkin. Kontek. Oke guys, Boleh. terima kasih dan salam bahagia, sehat selalu dan semoga berkah. Thank Jangan you. lupa cuci tangan.